Oke, kita akan bahas elektrokimia di pertemuan ketiga, ya kan? Yang pertama kan sel Volta, elektrolisis, dan ini yang terakhir adalah hukum Faraday. Hukum Faraday nanti kita bahas menjadi dua. Yang pertama, hukum Faraday 1, yang kedua, hukum Faraday 2. Nanti kita lihat apa bunyi hukum Faraday 1, rumusnya, dan keterangannya. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah arus listrik yang dialirkan dan massa ekivalen dari zat tersebut. Nah, jadi rumusnya nanti adalah W sama dengan berbanding lurus dengan F. F itu adalah Faraday atau jumlah arus listrik. W itu AR per val. Apa itu val? Valensi. Mol elektron yang terlibat. AR per val sama dengan massa ekivalen. Nah, jadi turunan rumusnya nanti seperti ini nih. Ada kata-kata mol di situ kan deh ya. Mol itu adalah gram per AR kan. AR sama dengan valensi kali Faraday. Nah, Faraday itu sama dengan Q. Q itu adalah muatan listrik. Muatan listrik itu udah belajar deh di fisika kan deh ya. Nah, muatan listrik itu sama dengan I kali T. Kuat arus dikali waktu. Berarti W sama dengan AR per val dikali I kali T per 96500. Jadi, W per AR itu sama dengan F per val. Turun dari sini nih, turun dari sini. Bisa kan? Ini kan kita buat ke bawah, ya kan deh ya. Ini kan W per AR. Bisa ini kan? W per AR sama dengan F per val. W per AR apa? W itu kan tadi massa. Massa ya kan? Massa per AR itu sama dengan apa deh? Massa per AR itu sama dengan mol, ya kan? Sama dengan mol. Berarti ini kan mol nih, simbol mol. Mol sama dengan Faraday per valensi. Sekarang pertanyaannya, apa sih Kak val itu ya kan? Valensi itu. Jadi valensi itu gampang guys. Valensi itu gini. Jadi kalau logam, valensinya itu sama dengan biloxnya, ya kan? Untuk logam, contohnya, kalau Cu2+, bilox, berarti valensinya berapa deh? Valensinya 2. Kalau Mg2+, valensinya berapa? Valensinya 2, ya kan? Kalau Na+, valensinya berapa? 1, ya kan? Kalau Al3+, valensinya berapa? Valensinya 3. Nah, ini kalau dia logam, berdasarkan muatan di atasnya. Kalau untuk gas gimana, Kak? Semua gas itu nanti valensinya 2, kecuali oksigen. Kecuali apa? Kecuali oksigen. Kenapa seperti itu? Nah, udah belajar kan? Elektrolisis, reaksi-reaksinya dari sini nih. Ntar kita lihat ya. Ingat ya. Semua gas valensinya 2. Semua gas, kecuali oksigen. Kenapa? Nah, ini reaksinya nih. Reaksi sel elektrolisis. Kalau dia gas, nah ini udah dibahas deh ya di elektrolisis, tapi sekilas kakak ulang, lihat nih. Gas itu kan semuanya yang dia diatomik ya. Di sini, perhatikan nih ya. Ini kan gas H2 nih. Gas H2, berapa tuh elektronnya tuh? Gas H2. Nih, ini H2 kan? Berapa elektronnya? 2, ya kan? Mana lagi gas? Ini kan logam nih. Logam kan berdasarkan atasnya kan deh ya. Nah, ini nih, H2 juga, 2 kan? Terus oksigen. Nah, tadi kan dibilang kecuali oksigen, 4. Kalau Cl2, nah ini juga 2 elektronnya. Nah, oksigen 2, Cu berdasarkan muatan. Bisa deh ya. Berarti kalau gas F2, berarti kan itu kan 2F tambah 2 elektron menjadi F2. Ya kan? 2 juga. Kalau 2Br- tambah 2 elektron menjadi
Br. Ya udah, berarti kesimpulannya semuanya yang gas itu berapa? 2, kecuali oksigen. Jadi untuk menjawab hukum Faraday itu kan hitungan dari elektrolisis kan deh ya. Jadi reaksi-reaksi ini harus paham benar. Jadi kalau ada yang masih bingung, lihat di video sebelumnya, elektrolisis. Nah, sekarang kita masuk langsung ke soal. Karena di hukum Faraday ini kita kebanyakan latihan soal. Karena rumusnya yang itu doang tadi, kita langsung ke soalnya ya. Soal nomor 1. Pada elektrolisis larutan AgNO3, AR-nya diketahui 108. Terus dilewatkan arus. Nah, kalau arus itu tadi apa, Dek? I kan? Ntar kita buat keterangannya. Nah, yang ditanya berapa massa Ag yang terbentuk? Terus volume gas yang terbentuk di anoda pada keadaan STP. Oke, sebelum kita bahas, ya kan? Kita buat dulu yang diketahui. Apa aja yang diketahui itu, Dek? Oke, dik, ya kan? Dik. Apa aja diketahui? AR-nya berapa? AR-nya si Ag katanya 108. Terus apa lagi? Terus dilewatkan arus, berarti I-nya kan? I-nya berapa guys? 1,93 ampere. Terus waktunya, T-nya berapa? T-nya 500 detik, berarti second, 500 second. Tentukan massa Ag yang terbentuk. Nah, massa Ag kan? Tadi rumusnya apa guys? Ini yang A ya. Tadi rumusnya apa? W kan? Nah, biar jangan... Ini W tadi apa rumusnya? W sama dengan arid, ya kan? Arid per elektron 96500. Di sini yang diketahui apa? Massa Ag kan? Ini kan Ag NO3. Coba bareng-bareng. Ag NO3 kalau kita pecah jadi apa, Dek? Ag plus tambah NO3 min, ya kan? Nah, yang ditanya Ag, berarti ini val elektronnya, val atau elektron sama aja ya. Nah, berarti berapa valnya si Ag? Berarti valnya si Ag sama dengan si kok dong, 1, ya kan? Masukin dong. AR-nya tadi berapa? 108, Kak. Benar, I-nya 1,93. T-nya berapa? 500. Valensinya berapa, Dek? Valensinya 1. Oke, dikali 96, 500. Nah, berarti berapa tuh guys? Siapa yang bisa dicoret? Siapa yang bisa dicoret? Oke, nolnya bisa dicoret ya. 0 sama 0 habis. Nah, 0 sama 0 habis, siapa lagi? Ini sama nggak kalau kakak buat gini? Nah, kalau kakak buat, ini kan sama dengan 193 kali 10 pangkat min 2 kan deh ya? Iya kan? Nah, ini kan coret nih. 193 sama 196 itu 5. Maaf, 5 di bawah. Maaf, 5. Di sini 5. Oke, ini coret. Ya udah, 108 dikali 10 pangkat min 2. Berarti berapa? 1,08 gram. Oke. Udah ketemu jawabannya. Gampang ya? Gampang kan? Oke, terus yang kedua apa yang ditanya, Dek? Yang kedua yang ditanya adalah volume gas yang terbentuk di anoda. Yang B yang ditanya adalah volume gas yang terbentuk di anoda. Berarti kita buat reaksinya nih. Tadi kan udah kita buat. Ag NO3. Kalau kita pecah jadi apa guys? Ag plus tambah NO3 min. Masih ingat aturannya? Kalau di anoda, elektrodanya apa? Elektrodanya katanya PT. PT. Berarti di sini ikut nggak bereaksi? Enggak kan? Berarti kita pakai apa? Anoda air ya. Berarti 2H2O menjadi 4H plus tambah
4 elektron tambah O2. Iya kan? Bisa ya? 4 elektron tambah O2. Berarti ini nih. Nah, ini reaksinya nih. Oke ya guys, bisa ya? Oke. Terus di situ yang dia minta apa? Yang dia minta adalah berapa volume gas di anoda. Tadi kan rumusnya elektron itu apa, Dek? Masih kan nggak tadi rumusnya? Masih kan? Berarti ini sama dengan I dikali T per 96.500. Ya kan? Mol elektron. Berarti mol elektron sama dengan I dikali T 9600. Paham kan deh ya? Makanya ini buat aja elektron bisa nih. Berarti kan tadi rumusnya gini. W sama dengan AR I dikali T per elektron dikali 96.500. Ya kan deh ya? Ini kan bisa turun ke bawah tadi nih. W per AR sama dengan I dikali T per elektron 96.500. Ini kan sama dengan mol. Berarti mol sama dengan I dikali T per elektron 96.500. Berarti ini mol elektron gimana? Mol elektron sama dengan I dikali T per 96.500. Dari situ ya rumusnya. Bisa deh ya penurunan rumus ya. Oke kakak yakin ini ahli fisika semua ini kan. Ahli fisika tapi ahli juga dalam kimia ya. Dalam penurunan rumus bisa lah deh ya. Nah ini rumusnya dapat dari sini nih. Berarti tinggal kita masukin. I-nya tadi berapa deh? I-nya tadi langsung kita singkat aja ya. 193 kali 10 pangkat min 2. T-nya berapa di soal? T-nya 500 per 9600. Coret yang bisa dicoret. Siapa yang bisa dicoret tuh? Yang bisa dicoret. Nolnya ini coret, ya kan? Ini coret, jadi berapa? 5. 5 coret, habis. Iya, berarti molnya berapa? 10 pangkat min 2 mol. Oke. Yang ditanya apa sih, Dek? Yang ditanya apa? Yang ditanya berapa volume gas. Nah, di sini gas yang mana? Ini kan oksigen gas kan, Dek ya? Nah, berarti oksigen, lihat nih, ini berapa koefisiennya, guys? 4. Untuk 4, 10 pangkat min 2. Berarti kalau untuk 1, 1/4, caranya gini, koefisien dia per koefisien yang diketahui. 1/4 dikali 10 pangkat min 2 mol. Oke, bisa ya? Inilah molnya. Molnya si oksigen. Apa yang ditanya? Volume. Volume oksigen pada keadaan STP. Apa rumusnya, Dek, kalau STP? Ingat nggak? Mol dikali apa? 2,4 liter. Berapa tuh? Berarti 10 pangkat min 2 mol dikali 22,4 liter. Berapa tuh guys? Berapa? 0,056 liter atau sama dengan 56 mili. Bisa ya? Gampang ya? Oke. Cemano? Bisa? Iya, jadi jawabannya yang nomor B, jawabannya 56 mili. Tadi yang nomor A-nya berapa? 1,08. Oke ya guys? Bisa ya untuk soal yang pertama? Oke. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, soalnya apa? Pada elektrolisis katanya apa? 2 liter larutan NaCl. 2 liter larutan NaCl dengan elektroda PT dialirkan muatan listrik sebesar 1930 kolom. Nah, berarti gimana tuh?
Tentukan pH di katoda. Nah, pH yang ditanya deh ya. Berarti ini kita pecah dulu nih. NaCl, kalau kita urai jadi apa? Na plus Cl min. Ini katanya bentuknya apa nih, Dek? Larutan. Kalau larutan ada apa? Ada si air. Air sama Na, mana yang di katoda nanti? Air ya. 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2H plus tambah 2 OH min. Ya kan, Dek ya? Oke, ini biar agak rapi ya kan? Kita buat dulu nih ya. Oke, 2H plus tadi ya. 2H plus tambah 2H plus 2 plus tadi sini ya. 2H plus. Nah, 2H plus tambah 2 OH min. Yang ditanya berapa pH-nya? Berapa pH berarti tadi gimana nyari elektron? Masih ingat kan deh ya? Nah, baru soal yang sebelumnya kan? Berarti langsung aja nih. Mol elektron, tadi apa rumusnya? Mol elektron. Sama dengan I dikali T per 96500. I-nya berapa, Dek? Coba, I-nya berapa? I-nya di soal 1. Oh, ini langsung kolom deh ya. Langsung kolom ternyata. Oh, lebih gampang dong. Berarti I dikali T itu sama dengan Q. Ya kan? Berarti rumusnya apa? Q per 96500 kan guys? Berarti masukin. Q-nya 1930 per berapa? Per 96500. Ini angka sering banget keluar kan, Dek ya? Ini coret, ini berapa di bawah? 5. Berarti artinya apa? 1 per 50. Berapa tuh? 1 per 50. Berapa? 0,02 mol. Nah, itulah molnya. 0,02 mol. Nah, udah ketemu ya? Udah ketemu molnya 0,02 mol. Kalau begitu, yang ditanya apa? pH kan? Oke, kalau sama nggak dek koefisiennya? Sama ya, berarti ini juga berapa? Ini juga 0,02 mol. Masih mol. Kalau nyari pH harus konsentrasi. Iya, konsentrasi ya. Di mana ada konsentrasi, di situ ada prestasi. Mantap jiwa. Nah, berarti di sini konsentrasi OH- berapa? Sama dengan berapa guys? Berarti mol per volume. Berarti 0,02 per 2 liter. Mol per 2 liter. Berapa nih? 0,01. Itu sama dengan apa, Dek? 10 pangkat min 2. Berarti pOH berapa? Berarti pOH-nya 2. Berarti pH berapa? Kalau basah gimana, Dek? 14 dikurang pOH. 14 dikurang 2 berapa? 12. Gampang ya? Dapat jawabannya 12. Itu untuk nomor yang A-nya. Sekarang kita akan bahas yang B-nya. B katanya apa tuh, Dek? B yang ditanya, berapa volume gas di anoda? Berarti kalau dia PT, ya kan, di sini anionnya Cl, berarti anodanya apa, guys? Anodanya berarti 2 Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. Oke. Tadi elektronnya udah ketemu kan deh ya? Sama kan ya rumusnya nih? Ya, tapi nggak apa-apa deh. Kakak ulang lagi. Mana tahu tadi masih ada yang bingung. Kakak akan ulang. Ya kan? Apa sih yang nggak untukmu deh ya? Oke. Q per 96500. Masukin. Berarti Q-nya tadi berapa? Ini seharusnya cepat nih kan? 1930 per 96500. Coret-coret berarti dapat 0,02 mol. Lihat tuh.
Sama nggak koefisien gas Cl2 sama elektron? Sama nggak, Dek? Elektronnya berapa koefisiennya? 2, sedangkan Cl 1. Berarti berapa molnya si Cl? Berarti molnya sama dengan berapa? 1/2 dikali 0,02. Berarti berapa tuh? Berapa setengah dikali 0,02? Berapa, guys? Ayo. Berapa? 0,01 mol, ya kan? Udah selesai nggak yang ditanya? Volume gas di anoda. Volume yang ditanya kan, Dek, ya? Terus dibandingkan dengan siapa katanya? 5 liter gas NO. Berarti kalau gitu, sekarang kita buat perbandingannya. Kalau sesama gas, apa rumusnya, Dek? Masih ingat nggak? N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Mol pertamanya berapa tuh? 0,01 per. Yang ditanya kita volume siapa, Dek? Si Cl. Sama dengan, dibandingin sama siapa nih? Si NO. Apa rumus mol kalau diketahui gram? 3/30 per berapa? Per 5 liter. Berarti, ketemu ya, nanti jawabannya nih ya. 0,01 per volume Cl sama dengan 0,1/5. Berarti berapa volume Cl-nya kalau gitu, Dek? Berarti volume Cl kali silang, ya kan? Berarti 0,1 dikali 5. Dapat berapa, guys? 0,5 liter. Berarti jawabannya dapat apa? Jawabannya adalah, ayo, yang mana? Jawabannya, ya ini bukan pilihan berganda ya kan? Berarti langsung ketemu dong. Berarti ini jawabannya 0,5 volumenya yang B, terus yang A-nya 12 pH-nya. Oke guys? Bisa ya? Gampang ya? Oke. Kita akan bahas soal yang terakhir untuk hukum Faraday 1. Soalnya adalah pada elektrolisis larutan, ya kan? Pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda karbon. Nah, makanya penting banget kan, Dek ya? Kalau kita harus tahu konsepnya elektrolisis. CuSO4 kalau kita pecah jadi apa, guys? Cu2 plus tambah SO4 2 min, ya kan? Berarti katodanya siapa nih? Katodanya nanti apa? Langsung ya, Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Anodanya gimana? Karbon, berarti inert, berarti air ya. 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Ini reaksinya kan? Oke, dinetralkan oleh 20 mili CaOH 2 kali 0,1 M. Tentukan volume gas yang dihasilkan di anoda. Nah, berarti yang pertama yang ditanya adalah yang anoda. Anoda berarti yang ini deh ya. Berarti yang A kan yang diminta anoda. Berarti ini reaksinya nih. Oke, tulis ulang deh biar lebih paham. 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, perhatikan di situ berapa tuh? Bisa kan? Bisa kita hitung ya. Molnya kan mol H plus sama dengan mol OH min. Tahu ya konsepnya? Mol H plus itu kan sama dengan mol OH min. Berarti dapatkan mol OH min. Di sini kan CaOH 2 kali berapa tuh? CaOH 2 kali. Nah, gini aja nih biar nggak bingung. CaOH 2 kali. Kalau kita pecah jadi apa, Dek? Ca2 plus tambah 2 OH min. Ya kan? Ini berapa molnya nih? Berapa molnya?
Berarti nyari molnya gampang ya. 0,1 M dikali 20 mili. Berarti berapa? 2 memol. Ya kan, Dek ya? Berarti jawabannya berapa? 2 memol kan? 20 dikali 0,1. Berarti 2 memol. Berarti kalau OH- berapa? 4 memol dong. Iya kan? Iya dong. Kan koefisiennya 1. Untuk 1 berapa? Untuk 1 itu 2 memol. Untuk 1 koefisien. Berarti kalau untuk 2, 4 memol. Nah, berarti di sini 4 memol. Kalau dapat molnya si H plus 4, berarti berapa si oksigen deh? Kalau gitu. Oksigennya berapa? Oksigennya 1 memol dong. Iya, 1 memol. Karena koefisiennya 1 kan deh ya. Oke, kalau begitu langsung bisa kita jawab. Yang ditanya adalah volume gas. Volume gas, berarti volume siapa? Volume O2. Nah, masih ingat deh ya. Ini kan diketahui suhunya. T-nya katanya berapa? T-nya 27 derajat Celcius. Ini harus kita ubah ke Kelvin ditambah 273 berarti berapa, Dek? 300 Kelvin. Terus tekanannya katanya 1 atm. R-nya diketahui 0,082. Masih ingat apa rumus gas ideal? Ingat atau ingat? Apa rumusnya? PP N RT. Yang ditanya apa? Volume kan? Berarti volume sama dengan apa, Dek? Volume sama dengan N R T per P. Oke, mantap. Molnya berapa? Molnya 1 memol, ya kan? 1 memol dikali berapa tuh? R-nya 0,082 dikali T-nya berapa? 300 per berapa, Dek? Per 1. Berapa tuh hasilnya? Hasilnya adalah 24,6. 24,6 mililiter. Nah, kalau kamu mau ubah, ya kan? Ini kan tadi 1 memol. Kalau mau diubah ke liter, tinggal diapain? Dikali 1000 ya. Oke, berarti dapatlah jawabannya 24,6. Itu untuk bagian yang A. Oke, pahami deh ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang B. Soal yang B katanya apa tuh? Soal yang B, massa Cu yang dihasilkan di katoda. Nah, berarti kalau Cu gimana tuh? Cu jadi apa? Cu 2 plus, ini yang B deh ya. Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Tadi kan di sini udah tahu nih, kalau H plusnya 4 memol, elektronnya berapa deh? Elektronnya juga 4 dong, kan sama ya. Jadi kalau molnya, walaupun ini 4, koefisiennya ini 2, dalam reaksi yang sama, tetap sama jumlah elektronnya. Berarti ini juga berapa molnya? Berarti berapa molnya di sini? 4 memol juga. Tahu ya di mana 4 memol ini? Ini kan 4 nih koefisiennya kan, Dek ya. Nah, ini kan tadi 4 memol, 4H+. Berarti ini juga 4 memol. Ya udah, kalau ini dapat 4 memol, dapat dong si Cu. Ya kan? Nah, apa rumusnya? Massa. Massa sama dengan apa? Apa rumus massa? Mol atau kita buat memol dikali AR. Ya udah, memolnya berapa? 4 dikali AR-nya, ada di soal nggak AR-nya, Dek? Si Cu. Ada ya, 63,5 ya. 63,5. Berarti jawabannya berapa? 127 mg. Karena ini memol. Oke? Bisa ya? Nah, kalau nanti gram, berarti bagi 1000 deh ya. Nanti bagi 1000. Berarti udah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah 127. Oke guys, ini tadi yang A. Udah ketemu. Oke, gampang ya?
Ini yang A dan B. Kita udah bahas tuntas hukum Faraday 1. Oke?